Terjerat Cinta Om Duda. Episode 126. Penyesalan mantan istri. Luna pun mengangguk mengiyakan. Namun, tetap saja ia bingung harus bicara apa pada ketiga orang di hadapannya itu. Sofia menatap datar wanita yang memakai seragam tahanan di hadapannya. La merasa jika wanita itu sedang bingung dan malu untuk bicara. Sekian menit berlalu, wanita itu masih saja diam tanpa kata. Entah apa yang sebenarnya dipikirkan oleh wanita yang memakai seragam tahanan itu. Namun, sepertinya Sofia yang harus mengambil kesimpulan. Ia tidak mau hanya diam bagaikan patung dan membuang-buang waktu di sana. Namanya juga orang yang sudah berbuat salah, kemudian dia terbukti salah, ingin minta maafnya juga pasti malu ya, kan? Sejurus kemudian Sofia pun mendehem membuyarkan lamunan setiap orang di sana. Lama-lama ia merasa geram juga berhadapan dengan wanita yang sudah berusaha membunuhnya. Setelah beberapa bulan dari kejadian yang nyaris melayangkan nyawanya, baru hari ini Sofia kembali bertemu dengan wanita rubah itu. Sudahkah Sofia melupakan kejadian itu? Melupakan apa yang Luna lakukan padanya? Tentunya tidak. Sofia tidak mungkin mudah melupakan apa yang sudah Luna lakukan padanya. Benci, itu sudah wajar. Apalagi yang menjadi korban atas perbuatan Luna adalah janin uang dikandungnya. Tentu saja hal itu sangat sulit untuk Sofia lupakan. James menolehkan wajahnya pada istrinya. Menatap penuh selidik dan tampak penasaran dengan apa yang akan istrinya lakukan. Tidak mungkin kau akan mengamuk di sini, darling. Kau terlalu jelek jika harus mengamuk dan mencaci wanita ini. Tapi, dapat kulihat jika kau begitu menyimpan semua rasa yang bersarang di dalam benakmu. Kau memang hebat, darling. Ucap James di dalam hati. Sementara itu Luna tampak mengusap wajahnya lalu menatap sang putri kecilnya yang hanya diam dan menatapnya datar. Tidak ada kehangatan yang terpancar di wajah cantik gadis kecil itu. Mungkin memang benar, Princess Emily sudah menganggap jika mominya sendiri adalah orang jahat. Tapi, alangkah kasihan sekali Luna jika putrinya benar-benar menganggapnya sebagai orang jahat. Sepertinya sudah 15 menit kita berada di sini, Hubi. Jika tidak ada yang ingin bicara, lebih baik kita pulang saja. Tak ada gunanya hanya membuang-buang waktu seperti ini, ucap Sofia penuh sindiran. James mengangguk kecil mengiyakan. Ia masih menatap penuh selidik pada istri cantiknya itu. Sementara Luna kini tampak gusar dan ketar-ketir. Ia sangat ingin meminta maaf dan mengakui kesalahannya pada ketiga orang di sana, terutama pada Sofia yang sudah hampir meregang nyawa akibat perbuatannya itu. Namun rasanya lidahnya itu begitu kaku dan keluh. Bunda mau pulang? Tanya si cantik Emily sembari menatap penuh tanda tanya pada bundanya. Sofia tersenyum kecil lantas mengusap wajah cantik putri sambungnya itu, jika tidak ada yang ingin bicara, maka bunda akan pulang saja, jawabnya kembali menyindir. Luna mendongakkan wajahnya dan mengusap wajahnya, tidak. Jangan pulang dulu sebelum kau mendengar ucapanku, ucapnya sembari meremas jari jemarinya. Sofia menatap sinis pada wanita di hadapannya, silakan, balasnya singkat. Momi mau minta maaf. Momi menyesal. Tiba-tiba si cantik Emily bertanya demikian pada mominya. Hal itu membuat Sofia dan James tampak membulatkan mata dan saling beradu pandang. Sumpah. Smart ini anak gue. Desis James di dalam hati. To the point. Princess memang detektif yang hebat, ucap Sofia di dalam hati. Luna melongo sembari menatap tak percaya pada putri kecilnya itu. Ia benar-benar tak menyangka jika Emily akan bertanya seperti itu padanya. Ia benar-benar tidak pernah membayangkan jika ternyata putrinya itu memiliki pemikiran luas dan perkiraan yang sangat tepat sasaran. Kecerdasan dedinya nyangkut juga pada anaknya ini.
Cek, anak ini ternyata benar-benar cerdas. Luna pun ikut bermonolog dengan hati dan pikirannya. James mengacak gemas puncak kepala putrinya. Sebenarnya ia gemas dan rasa ingin tertawa lepas, tapi ia harus menahannya agar Luna tidak tersinggung dan tentunya tidak mengganggu yang lainnya. Benar yang Princess katakan. Sebenarnya Mommy ingin minta maaf pada Princess dan pada. Luna belum selesai bicara, tiba-tiba saja sipir yang menunggunya kini menyela ucapannya tanpa kompromi. Waktu Anda sudah habis, Bu Luna. Sudah 20 menit Anda berada di sini. Sekarang, ikut saya kembali ke sel, ucap sipir yang berhasil membuat Luna tersentak kaget. Ralat, bukan Luna saja yang kaget, Sofia dan James juga ikutan kaget. Astaga, cepat sekali. Tapi aku belum selesai, Bu. Luna tampak memelas pada sipir yang menunggu dirinya. Dari tadi Mommy diam saja. Selama 20 menit hanya membuat Bu Polisi menghitung waktu yang tiada arti, cicit Emily dengan wajah datar dan terkesan jutek. Luna tampak menelan ludahnya dan menatap tak percaya pada putrinya. Ia baru menyadari jika ternyata memang putrinya itu begitu cerdas dan suka menyindir. Tolong berikan waktu selama 10 menit lagi pada kami, Bu. Dia benar-benar belum mengatakan apa-apa sedari tadi. Sofia berkata tegas dan penuh penekanan, lebih ke jalur pemaksaan, sih. Bu sipir melirikkan matanya pada arloji yang melingkar di pergelangan tangan kanannya. Untuk sesaat ia tampak sedang mempertimbangkan sesuatu. Hingga pada akhirnya ia pun mengiyakan, baiklah. Tetapi jika sudah 10 menit, tidak ada kata tambah menambah lagi, ya. Ucapnya memberi penegasan. Sofia mengangguk dengan pasti. Sang suami yang tampak heran pun kini mulai menyerukan suaranya. Kenapa harus ditambah, sayang? Kau sangat ingin bicara dengannya. Bisiknya sangat pelan. Tetapi dapat didengar oleh kedua telinga milik Luna. Sofia tersenyum santai lalu menyentuh lembut punggung tangan suami tampannya itu. James memang tampan, Luna saja sampai menyesal karena telah menyia-nyiakan mantan suaminya itu dan telah mengkhianati pria yang kini duduk di hadapannya. Aku ingin ceramah di depan dia, Hubby. Sofia menjawab dengan suara yang sangat pelan. James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan tercengang mendengar ucapan istrinya, perlukah kita panggil Ustadz untuk mensyahadati wanita ini? Tanyanya berkelakar. Tidak perlu, sayang. Kau panggil saja tukang ruqyah, iya. Sepertinya dia memang harus diruqyah agar jin hitam yang ikut dengannya cepat minggat, jawab Sofia yang tampak menahan tawanya. James terkekeh kecil dan hampir saja ia tertawa terbahak-bahak. Dalam situasi seperti ini, mereka berdua masih saja menyempatkan diri untuk berkelakar. Dasar. Deheman Luna berhasil membuat James dan Sofia menolehkan wajah dan menghentikan kekonyolan mereka. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Karena waktu semakin bergulir, aku ingin mengatakan jika aku menyesal telah melakukan itu padamu, Sofia. Aku minta maaf karena telah melukaimu. Aku juga minta maaf pada kau, James. Aku benar-benar merasa bersa. Belum sampai Luna menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Sofia menyelanya. Kamu minta maaf seperti ini hanya karena kamu merasa kesepian di penjara dan akhirnya menyesal, atau karena kamu benar-benar merasa bersalah dan menyesali semua perbuatanmu? Tanya Sofia penuh desakan. Luna tampak tersentak kaget dan menatap kaku pada Sofia yang terkesan menyelidikinya. Tentu saja ia merasa tegang karena sepertinya Sofia sedang memujinya. Tentu saja karena aku sangat merasa bersalah padamu, Sofia. Aku sangat menyadari kesalahanku kepadamu, kepada Princess dan pada mantan suamiku. Aku ingin minta maaf pada kalian,
tutur Luna panjang lebar. Ia begitu terlihat serius dan mengiba pada ketiga orang di hadapannya. James yang mendengar setiap kata yang diucapkan oleh mantan istrinya itu tampak tersenyum sinis dan seperti tidak percaya. Ya, mungkin karena James sudah tahu bagaimana watak wanita yang pernah ia cintai itu. Cih, aku benar-benar tidak yakin. Dia pasti hanya sedang berakting agar aku dan istriku iba padanya, James bicara di dalam hati. Sementara itu Sofia tampak menatap serius dan penuh selidik pada wajah dan netra hitam milik Luna. Sebenarnya ia begitu kesal dan geram pada wanita licik di hadapannya itu, tetapi sekuat tenaga ia menahan emosinya agar tidak meluap-luap. La berusaha menahan kekesalannya agar tidak sampai mengamuk di sana. Mungkin berhak saja Sofia mengamuk, mencaci, memarahi dan menjambak rambut wanita berusia 30 tahun di hadapannya itu. Tapi, itu tidak akan Sofia lakukan. Ia masih memiliki hati nurani dan harga diri. Jika aku tidak ingin memaafkan, kau mau apa? Sofia bertanya dengan wajah yang sinis. Luna terdiam sejenak, sepertinya ia sedang berpikir keras. Mommy pasti akan semakin menyesal dan bersedih, celetuk si cantik Emily yang berhasil membuat Luna mendongakkan wajahnya. Ya, benar sekali, sayang. Mommy pasti akan semakin menyesal dan sangat bersedih. Mungkin juga Mommy akan merasa tidak tenang seumur hidup, ucap Luna membenarkan ucapan putri kecilnya itu. Sofia menarik napasnya dalam lalu membuangnya perlahan. Kemudian ia melirikkan matanya pada suaminya yang juga sedang menatap padanya. Princess sayang, Mommy kangen banget sama Princess. Princess mau tidak duduk di sini, ucap Luna dengan netra berkaca-kaca. Ia menepuk pahanya, memberi syarat pada putri kecilnya agar duduk di atas pangkuannya. Emily terdiam dan hanya menatap datar. Kemudian ia menatap bergantian pada bunda dan dedinya. Tentu saja ia seperti ingin memberi kode pada kedua orang tuanya itu. Memberi isyarat sebuah pertanyaan, boleh apa tidak? Dan Sofia menjawab dengan senyuman serta anggukan. Sementara James pun turut mengizinkan putrinya untuk duduk di pangkuan mominya. Emily pun beranjak dari duduknya lalu melangkahkan kakinya mendekati mominya. Cantiknya putri Mommy, ucap Luna memuji putri kecilnya itu. Emily mengangguk lalu tersenyum. Kemudian ia pun duduk di pangkuan mominya. Boleh Mommy cium Princess? Tanya Luna sembari mengusap lembut wajah cantik putrinya. Emily mengangguk, boleh, Mom. Cium Princess gratis, kok. Jawabnya dengan kelakarnya yang berhasil membuat Luna, Sofia dan James tertawa kecil mendengar ucapannya. Menggemaskan sekali, desis Luna yang kemudian menciumi pipi cubi putrinya itu. Sofia dan James hanya menjadi penonton di sana, mereka membiarkan Luna melepas rindu dengan putri kecilnya. Princess tidak marahkah pada Mommy? Tanya Luna sembari memainkan anak rambut milik putri kecilnya itu. Si cantik Emily menggeleng kecil, kemudian ia menolehkan wajahnya pada bunda dan dedinya, Princess tidak marah kok pada Mommy. Bunda dan dedi bilang, kita gak boleh marah dan gak boleh benci, jawabnya yang berhasil membuat Luna tercengang. Ya Tuhan. Ternyata benar, aku memang kurang baik menjadi seorang ibu. Sofia dan James sukses mendidik putriku menjadi anak yang baik. Aku memang tidak berguna, ucap Luna di dalam hati. Tak terasa air mata Luna mengalir membasahi wajahnya. Ia begitu terharu dan sedih melihat putrinya yang kini berada di atas pangkuannya. Ia juga begitu sedih saat membayangkan jika dia hidup bahagia dengan putri dan mantan suaminya. Tapi, itu semua hanya bayangan dan hayalan. Nyatanya kini, mereka sudah menjalani hidup masing-masing. Mantan suaminya sudah memiliki istri yang begitu baik dan serasi dengannya. Sementara dirinya,
kini hanya sedang menjalani hukuman atas segala yang telah ia lakukan. Maaf, waktu sudah berjalan sampai 10 menit, Bu, Pak. Jadi, saya harap kalian dapat mengerti. Sipir memberitahu jika waktu temu mereka sudah berakhir. Sofia dan James mengangguk tanda mengerti, tentunya mereka tidak bisa menawar dan minta menambah waktu lagi. Baik, Bu. Kami sudah selesai, jawab Sofia. Luna tampak menciumi pipi Cubi putrinya dan memeluknya erat-erat. Ia begitu rindu dan seakan tak ingin berpisah lagi dengan putrinya itu. Ayo, Princess. Kita sudah harus pulang, ajak James yang sedari tadi diam. Emily mengangguk mengiyakan, Mom, Princess pulang dulu, ya. Nanti Princess kesini lagi jenguk Mommy, ucapnya pada sang Mommy yang masih menitikkan air mata. Luna mengangguk kecil serta tersenyum nanar, ya, sayang. Jangan lupakan Mommy, ya. Mommy janji, nanti Mommy akan keluar dari sini dan akan menjadi Mommy yang baik, ujarnya sembari mengusap lembut wajah cantik putrinya. Emily mengangguk mengiyakan, lalu ia pun mencium pipi Mominya. Semoga kau benar-benar akan berubah, ucap James di dalam hati. Mudah-mudahan saja semua yang kau katakan bukanlah bualan semata. Aku berharap setelah ini kau menjadi wanita yang baik dan berharga, celoteh Sofia dalam hati. Setelah dirasa cukup, Sofia dan James pun bergegas meninggalkan tempat itu. Sebelum berpisah, Luna berlutut di hadapan Sofia dan mantan suaminya. Ia menangis sesenggukan dan meminta maaf. Tentu saja hal itu membuat Sofia terharu dan merasa iba. Sofia memaafkan Luna, tapi ia tidak akan membiarkan Luna bebas dari hukumannya. Lah hanya berpesan pada Luna agar memikirkan kesalahannya dan introspeksi diri. Darling, kau benar-benar hebat. Bisa menyembunyikan kemarahanmu, bisa memaafkan wanita yang sudah membuat putri kita meninggal, ucap James saat mereka sudah berada di dalam mobil. Sofia tersenyum kecil, aku hanya tidak ingin melukai hatiku sendiri, sayang. Aku mungkin bisa saja tidak dendam pada wanita itu, tapi untuk melupakan semua yang telah dia lakukan, tentu saja aku belum bisa. Jadi, aku hanya mendoakan yang terbaik baginya. Aku ingin dia berubah, aku ingin Princess tidak selalu melihat buruk tentang Mominya, ujarnya panjang lebar dan penuh kebijakan. James tampak tersenyum kecil dan mengusap lembut wajah cantik istrinya. Ia benar-benar bersyukur karena Tuhan telah memberikan jodoh yang baik pengganti mantan istrinya itu. Perfecto. Kau memang istri yang sempurna, puji James sembari menatap penuh cinta. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, sayang. Jadi, jangan membuatku melenceng. Hehehe, ucap Sofia disertai cengengesnya. James terkekeh dan mencubit gemas hidung istrinya, kau ini bisa saja. Aku bukan hanya memujimu, sayang. Tapi aku juga memuji Tuhan, ujarnya. Sofia manggut-manggut sambil tersenyum, siplah. Yang penting jangan memuji wanita lain di hadapanku. Balasnya sembari menatap penuh ancaman pada suaminya. James terkekeh lalu memeluk istrinya penuh cinta, tidak ada yang berhak aku puji, sayang. Kau yang terbaik dan paling terbaik, ujarnya. Sekarang, tugas kita apa, sayang? Tanya Sofia disertai senyum usilnya. James terdiam sejenak, apa, iya. Jawabnya berpikir keras. Emily yang duduk di depan bersama sopir tampak tersenyum dan menolehkan wajahnya ke belakang. Tugas Bunda dan Dedi sekarang adalah membuat adik bayi untuk Princess. Ujarnya bersorak ria. James dan Sofia saling beradu pandang dan tersenyum geli. Mereka tahu jika Emily memang sangat ingin punya adik. Kemarin sempat akan memiliki adik, namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan sekarang,
Gadis kecil itu terus mendesak bunda dan dedinya agar memberikan adik bayi untuknya. Tidak boleh menyimpan dendam, tapi mengingat semua kejadian dan tak melupakan, itu boleh-boleh saja. Bersambung.